Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama kami di Serambi Ar-Rasyid. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan guru kita semua, Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Rahman. Malam hari ini kita bersama-sama menimba ilmu bersama Ustadz Abdul Rahman. Tapi sebelum itu jangan lupa follow akun Serambi Ar-Rasyid. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman semua agar kita bisa saling memberikan ilmu yang bermanfaat untuk semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustaz, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah khair. Bapak semuanya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ustaz. Gimana puasa Ustaz? Lancar untuk puasa kegiatan Ramadan sepertinya padat nih Ustaz Abdul Rahman. Alhamdulillah untuk berbagai kegiatan sebagaimana kita mestinya ya kita jalani bersama-sama karena kita untuk bisa bersama-sama menghidupkan bagaimana diantaranya fadilah-fadilah di bulan Ramadan tentu sangat amat luar biasa. Jadi alangkah ruginya kalau kita tidak bisa memanfaatkan momen-momen yang sangat berharga ini karena kita bisa menemukan bulan Ramadan ini hanya setahun sekali dan itu pun kalau Allah memberikan kesempatan. Kalau Allah tidak bisa memberikan kesempatan, ya Allah alam artinya berarti kita tidak bisa menikmati bagaimana fadilah yang sangat luar biasa yang telah Allah siapkan untuk kita semua. Ya, Alhamdulillah kita semua ya Allah berikan untuk kita semua umur yang panjang sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Alhamdulillah jadwal padat mungkin tuh ya. Masya Allah. Untuk jadwal mah ya begitu saja, tidak dibilang padat ya enggak, dibilang enggak juga ya ada. Namun alhamdulillah harus binikmah karena diantaranya sepadat apapun dalam aktivitas kita ketika memang kita bisa menyisihkan waktu dan memang itu adalah merupakan kewajiban kita bagaimana yaitu untuk pembuktian kita sebagai pengabdian kita terhadap Allah. Alhamdulillah. Ini Ustaz biasanya taraweh ya. Alhamdulillah tadi kita semua taraweh bersama-sama. Di malam pertama, malam kedua itu masyarakat jamaah berbondong-bondong untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat taraweh. Bahkan hampir di semua masjid penuh bahkan sampai luber kepada ke halaman, ke Serambi jadi penuh. Tapi makin kesini itu jamaah sholat taraweh terutama semakin banyak kemajuan Ustaz. Ya. Jadi makin kesini makin maju Ustaznya. Nah yang jadi pertanyaan Ustaz, ketika kita berpuasa di siang hari tapi kita nggak melaksanakan sholat taraweh misalkan, nah, yang jadi pertanyaan apakah puasa kita berkurang pahalanya atau gimana Ustaz? Baik, oke, untuk masalah antara puasa dengan taraweh tentu adalah ini merupakan ibadah yang terpisah. Kenapa? Karena kalau yang dinamakan puasa itu bahwa dimana tentunya fadilah dari puasa itu sendiri tidak ada yang bisa mencatat berapa besar dari fadilah puasa itu sendiri. Karena kalau masalah puasa itu Allah pun telah menyampaikan as-saumuli wa anna ajri. Jadi bahwasanya puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya sehingga bisa dikatakan malaikat pun bingung untuk mencatat fadilah puasa.
puasa. Beda dengan fadilah tarawih. Nah, lantas bagaimana dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi tidak melaksanakan tarawih? Maka tentu di dalam ibadah puasanya tetap sah di dalam ibadah puasanya, namun tentu ada sebuah kerugian. Kenapa rugi? Yaitu rugi tidak bisa melaksanakan sholat tarawih. Di mana tentunya tarawih itu yang hanya ada pada bulan puasa saja. Beda dengan sholat witir. Nah, terkadang kan kita lebih antara tarawih dengan witir. Padahal kalau witir itu bisa dilaksanakan di bulan lain. Beda dengan tarawih. Kalau tarawih hanya ada pada bulan puasa, makanya ibaratnya kita ketinggalan satu malam saja tidak melaksanakan sholat tarawih, ini alangkah ruginya. Kenapa dikatakan rugi? Karena di sisi lain fadilah memang yang sangat amat luar biasa dari fadilah tarawih itu. Bahkan Rasulullah juga telah menyampaikan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi bagi orang yang mampu melaksanakan dari sholat tarawih itu sendiri, maka tentu ada sebuah jaminan dari Allah. Apa itu jaminannya? Yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosanya, dosa yang telah dilakukan. Nah, namun di situ tentu akan kembali kepada kita. Kita sadar nggak dengan dosa-dosa kita? Kita sadar nggak dengan kesalahan-kesalahan kita? Ketika kita memang menyadari bahwa diri kita ini banyak kekurangan, bahwa kita ini banyak kesalahan, kita ini banyak dosa, maka tentu akan timbul semangat di dalam melaksanakan tarawih. Makanya seperti tadi pertanyaan, kenapa sih di malam pertama tarawih penuh bener, makin kesini makin deh. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Nah, ini karena tidak terciptanya motivasi yang ada di dalam hati kita, dan kita belum tergugah hati kita ini bagaimana banyaknya kesalahan-kesalahan kita, banyaknya dosa-dosa kita, sehingga ketika kita memang ibaratnya ada dalam benak pikiran kita bahwa kita ini merasa orang yang banyak dosa, maka tarawih akan lebih diutamakan. Kenapa? Karena di sana ada sebuah jaminan dari Allah. Ini yang sangat amat luar biasa. Betul, Ustaz. Kadang-kadang gini ya, ketika kita pas buka puasa kebanyakan makan kolak, asinan, Ya, gorengan, segala macam dimakan, perut udah penuh. Ketika azan isya kita udah mulai lemes, Ustaz. Terus misalkan tahu nih masjid ini jumlah rakaatnya 23 misalkan, Ustaz. Wah, lama sebenarnya karena 23 rakaatnya. Nah, yang jadi pertanyaan gini, Ustaz. Sebenarnya antara 23 dan 11 rakaat itu seperti apa sih, Ustaz, penjelasannya? Baik, terkait masalah tarawih itu, maka tentu diantaranya kan di sini ada beberapa versi, ada beberapa yaitu pandangan dari ulama kita sendiri, di mana tentunya ada beberapa perbedaan dari pelaksanaan tarawih itu. Ada yang melaksanakan 8 rakaat, ada yang melaksanakan 20 rakaat. Nah, lantas bagaimana ketika ibaratnya kita melaksanakan yang 8 rakaat dan bagaimana ketika kita melaksanakan yang 20 rakaat? Maka kembali terhadap diri kita untuk menyikapi itu, di mana tentunya ada sebuah semangat terhadap kita untuk mengumpulkan pahala. Ketika terciptanya yaitu semangat untuk mengumpulkan pahala, maka dia akan mengambil yang lebih banyak, tidak akan mengurangi. Nah, kenapa? Karena Rasulullah saja yang begitu semangat menghidupkan puasa, orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, orang yang dibersihkan oleh Allah yaitu dari segala dosanya, tapi Rasulullah tidak pernah tertinggal di dalam setiap malam bulan puasa ini terus diisi. Nah, sekarang kita sebagai umatnya, Masya Allah, terkadang kan kita malah memilihnya yang 8 saja, yang lebih ringan. Seharusnya kan ini harus jadi motivasi, yaitu ini tabungan buat kita. Ini tabungan buat kita, karena di bulan Syawal nanti kita tidak bisa
menabung lagi seperti ini. Oh, iya. Nah itu diantaranya. Tapi misalkan gini Ustaz, kalau sebenarnya kalau taraweh, eh, misalkan kita nggak taraweh nih kan, malam ada 2 malam atau 3 malam kita nggak melaksanakan sholat taraweh misalkan. Terus ada kodoknya nggak sih Ustaz? Setelah Syawal itu? Nah kalau taraweh makanya, Hmm. makanya kalau sholat taraweh itu kan hanya ada di bulan puasa, tidak bisa dilakukan di bulan lain. Beda dengan sholat witir. Kalau sholat witir bisa dilaksanakan di bulan-bulan yang lainnya. Nah makanya alangkah ruginya andai kata kita tertinggal dalam satu malam saja. Malam ini kita ketinggalan nih, nggak melaksanakan tarawih, maka tentu kita tidak bisa mengkodoknya, tidak bisa mengganti di bulan lainnya. Beda dengan witir, ketika witir kita tertinggal nih, masih bisa di bulan lainnya, masih bisa di hari esok, kan gitu. Nah itu jadi untuk masalah tarawih itu sendiri. Makanya ya setidaknya ada ikhtiar bagi kita bagaimana untuk senantiasa bisa melaksanakan sholat tarawih. Makanya kan dari imam kita sendiri, yaitu dari madhabnya Imam Syafi'i sendiri yang disampaikan yaitu oleh Imam Nawawi yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Nah di situ diantaranya bagaimana ketika kita hendak melaksanakan sholat tarawih, tapi ya seperti tadi yang disampaikan, karena waktu buka itu segala masuk, kolak masuk, ya, segala macam pokoknya, itu semuanya es campur segala macam masuk, sampai kita perut ini udah nggak kuat nampung nih untuk melaksanakan sholat sunat tarawih ini, ngap ya, merasa berat, mata ngantuk, kan biasanya kalau pengaruh orang yang kenyang kan seperti itu. Nah lantas bagaimana? Makanya ketika kita lelah, kondisi kita lelah, capek, tapi ingin menghidupkan bulan Ramadan yaitu dengan cara melaksanakan sholat tarawih, bagaimana? Maka boleh kata Imam Nawawi untuk melaksanakan sholat tarawihnya itu sambil duduk. Nah, kenapa? Karena rugi. Saya mah pokoknya mau sholat tarawih tapi laksanakan dengan secara duduk. Bagaimana sah tidak? Sah di dalam melaksanakannya. Lantas bagaimana dengan padilahnya? Nah kalau bicara padilah tentu beda antara orang yang berdiri dengan yang berduduk. Padilahnya mana yang besar? Ya tentu yang lebih besar yang berdiri. Nah itu diantaranya. Jadi dalam pelaksanaannya tetap sah, yaitu dilaksanakan dengan secara sambil berduduk. Jadi daripada kita rugi, ketinggalan, saya mau sholat saja walaupun sambil duduk, karena perutnya udah nggak nampung. Ibaratnya seperti itu. Gimana gitu, Dede ya? Tarawih itu kan satu-satunya, enggak satu-satunya sih, ada juga yang jadi sholat sunat yang dilakukan berjamaah. Tuh. Nah, kalau misalkan sholat wajib gitu, 5 waktu itu kan kalau sholat berjamaah di masjid itu kan ganjarannya tuh 27 derajat. Ya. Nah, kalau misalkan tarawih tapi dilakukan di rumah, semisal habis buka terus ketiduran. Nah, bangun-bangun tuh yang di masjid udah bubar. Nah itu gimana untuk fadilahnya sendiri? Nah jadi fadilah di dalam berjamaah. Jadi fadilah di dalam berjamaah itu tetap kita akan raih. Namun tentunya terkait masalah fadilah di dalam pelaksanaan sholat sunat, apapun bentuk sunatnya itu, apakah itu sholat Idul Fitri ya, apa sholat istisqa atau sholat apa lah gitu ya, bukan hanya sebatas tarawih, maka tentu tidak tersirat di dalam al-hadis yaitu terkait masalah yang 27 derajat. Yang 27 derajat itu yang ada di dalam hadis itu yaitu yang berkaitan dengan masalah sholat wajib. Nah lantas bagaimana dengan kita ketika kita melaksanakan sholatnya sendiri, sholat sendiri dengan sholat tarawih, maka tentu yang akan kita raih adalah fadilah di dalam melaksanakan sholat tarawih. Tapi ini mah sholat tarawihnya di rumah, tidak di masjid. Ibaratnya bagaimana? Nah itu bedanya. Ketika kita melaksanakan sholat di masjid, maka ini akan double fadilahnya. Dobelnya apa? 1, kaki kita melangkah untuk ke masjid. Nah 1 itu. Baru saja kita melangkah, Allah sudah siapkan ampunannya untuk kita. Nah ini baru melangkah.
Belum lagi ketika kita masuk ke dalam masjid dengan niat iktikaf. Nah, ini akan jadi artinya berarti fadilah di situ yang sangat amat luar biasa. Kalau memang terlihat. Ya, cuma kan fadilahnya nggak terlihat. Kalau fadilahnya terlihat di sini, kalau banyak orang yang dapat pahalanya sangat besar. Iya. Nah, ini masjid tidak akan pernah kosong ini. Karena kan fadilahnya tidak terlihat. Betul. Gitu. Nah, jadi keutamaannya yang didapatkan itu keutamaan kita di dalam melaksanakan sholat sunat tarawihnya. Kalau dilaksanakan di rumah, kalau di masjid, maka itu lain cerita. Fadilahnya akan sangat luar biasa karena kita yaitu masuk dalam kategori orang yang memakmurkan masjid. Nah, itu diantaranya. Terakhir Ustaz, terakhir. Siapa? Tips biar kita nggak malas untuk sholat tarawih di masjid, Ustaz. Ya. Salah satu tips untuk semangat, motivasi di dalam melaksanakan hal-hal sunnah khususnya, tentu di mana kita terlepas dari masalah wajib, karena kalau wajib itu memang sudah mutlak. Nah, bagaimana seperti kita untuk melaksanakan sholat tarawih ini supaya semangat di dalam melaksanakan sholat tarawih, maka tentu kita kembali terhadap diri kita bahwa kita adalah merupakan makhluk yang lemah, bahwa kita adalah manusia yang banyak dengan dosa, manusia yang fakir dengan rahmat. Maka ketika kita telah tercipta di dalam pikiran kita, di dalam hati kita sifat-sifat seperti itu, maka tarawih akan menjadi motivasi untuk mengejar fadilah, untuk mengejar ampunan Allah. Itu saja. Jadi intinya bahwa kita adalah merupakan makhluk yang lemah, kita adalah makhluk yang fakir dengan rahmatnya Allah, kita makhluk yang penuh dengan dosa, maka jadikan tarawih untuk menjadi sarana, menjadi jalan untuk mengejar ampunannya Allah. Betul. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Rahman yang telah memberikan ilmu dan tips untuk kita semua agar lebih semangat untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih. Amin. Teman-teman semuanya, sahabat Serambi Ar-Rasyid dimanapun berada, terakhir jangan lupa share apabila video ini bermanfaat kepada teman-teman semuanya agar kita bisa terus memberikan hal-hal yang sifatnya positif